Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ini akhir hadis ini dikatakan Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Fa inna fi ihda janahaihi da'an. Kata Nabi, sayap yang satu yang dimiliki oleh lalat itu, kata Nabi, itu mengandung penyakit. Wal ukhra syifaan. Sedangkan sayapnya yang satu, kata Nabi, itu mengandung obat. Dari riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah, maka bangkai lalat ini kalau masuki air kita, maka air itu tidak merubah statusnya itu menjadi air najis. Karena bangkai ini, kata Imam Taqiyuddin mengatakan, la nafsa laha sa'ilatun, karena dalam bangkai lalat ini tidak mengalir darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah sebelum kita mulai ta'lim kita sore hari ini, kita akan awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita kirimkan untuk kedua orang tua kita, orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu, saudara kita. Lebih khusus lagi kepada pengarang kitab ini, Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut lagi pengajian kita tentang kitab Kifayatul Akhyar tentang pembagian air, yang walaupun kemarin kita sudah selesai tentang bab puasa, itu sudah kita bahas itu kemarin. Alhamdulillah selama 1 bulan itu. Mudah-mudahan ilmunya Bu manfaat itu ya. Manfaat. Saya juga berharap ibu-ibu juga bisa mengamalkan ilmunya insya Allah. Hari ini kita lanjut pembahasan kita yang sempat terhenti sebelum Ramadan tentang air. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 3 macam air. Yang pertama itu adalah air mutlak, air yang suci, dapat menyucikan dan tidak makruh air itu digunakan. Yang kedua itu yang sudah kita bahas juga adalah air musyammas, air yang terjemur matahari. Air ini airnya suci, dapat menyucikan, tetapi makruh ketika digunakan karena terjemur matahari. Yang ketiga yang sudah juga kita bahas itu adalah air mustakmal. Air mustakmal ini airnya suci, tapi tidak dapat menyucikan. Itu air mustakmal. Insya Allah sore hari ini kita akan bahas air yang terakhir, yaitu air najis. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh pengarang kitab ini, Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa ma'un najisun wa huwa alladhi khalat fihi najasatun wa huwa dunna kullatain aw kana kullatain fataghayyar. Air yang keempat itu adalah air najis. Air yang bercampur di dalam air ini najis. Air ini
kurang dari 2 kullah, atau airnya itu 2 kullah, karena dicampuri najis maka air ini berubah. Ya. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Air najis dan air ini, air yang bercampur di dalamnya itu najis, kotoran yang kurang daripada 2 kullah airnya, ataupun ukuran airnya itu pas 2 kullah tetapi airnya itu berubah zatnya, baunya, kemudian rasanya dan warnanya. Sebelum kita bahas apa isi daripada pembahasan tentang air najis ini, saya jelaskan dulu kepada ibu-ibu, air 2 kullah ini perlu diperhatikan. Kita yang sering habis berhubungan dengan suami istri, terkadang itu takaran airnya itu tidak kita ketahui berapa air itu yang kita mandi itu. Atau ibu-ibu yang sudah habis haid, mandi bersih haid, tapi takaran airnya itu terkadang tidak tahu. Atau ibu-ibu yang habis melahirkan, bersih dari nifas, terkadang itu airnya itu tidak tahu takaran berapa yang harus dimandikan. Maka di sini standarnya itu air yang digunakan mandi oleh kita, baik untuk mandi junub, mandi bersih dari haid, mandi bersih dari nifas, itu standarnya itu menurut para ulama dan beberapa riwayat Nabi SAW itu mengatakan standarnya itu harus 2 kullah. Pertanyaannya, Ustadz, 2 kullah itu ukurannya berapa sih sebenarnya kan? Ini yang perlu diketahui lebih ibu, berapa sih 2 kullah itu? Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adilah, kitab ini dikarang oleh Syekh Wahba Az-Zuhail atau Imam Az-Zuhail, itu beliau mengatakan wahia tusawwiya mi'atain litran. 2 kullah itu setara dengan 270 liter. 2 kullah itu takarannya 270 liter. Tapi kan Ustadz bingung, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa air ini mencapai 200 liter atau 270 liter, Ustadz? Dalam kitab ini dijelaskan oleh beliau, wa qaddarahuma bil musahati fi makanin murabba'in jira'in wa rubu' tulan wa ardan wa amaqan bil jira'i al mutawassit. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengukur 270 liter itu airnya, ibu-ibu dari rahmatullah Allah, maka kata Imam Az-Zuhaili itu dia mengatakan, siapkanlah sebuah tempat yang persegi 4. Persegi 4. Kemudian tempat itu, penyimpanan air persegi 4 itu kedalamannya berapa? Kedalamannya di sini 1,25 hasta. Itu kalau dikonversi atau dirubah dalam bentuk senti, dalamannya itu adalah 91,8 senti. Tempat air segi 4, dalamannya 91 senti. Sekitar ini. Kalau 1 meter kan segini kan, Bu? 1 meter segini ya? Kalau 91 itu kan hampir 100, hampir 1 meter ya? Hampir 1 meter. Ini sampai mana itu? Sampai di sini ya? Satu ini takarannya berapa ini? Ini 1 hasta. 1,25 hasta. Berarti lebih itu. Segini ya? 91,8 senti. Kedalamannya, tempatnya persegi 4, kedalaman tempat air yang persegi 4 itu adalah kalau diukur dengan hasta itu 1,25 hasta.
Kalau dirubah dalam bentuk senti itu 91,8 senti kedalamannya. Minimal segini ya. Nah, saya coba tadi malam itu, saya buka kitabnya, saya coba. Kan di rumah kita itu kan ada ember itu ya. Ada yang ukurannya kecil, ada ukuran ember itu yang besar itu. Kalau yang kecil Bu hanya sampai segini. Itu kedalamannya. Walaupun dia tidak segi 4 juga, tapi ukurannya kedalamannya ini saya ukur itu sampai segini, yang kecil itu. Saya coba ada ember yang besar, saya masukin tangan saya ke ember yang besar, ukurannya itu segini. Apa kesimpulannya? Bu, kalau habis haid atau habis nifas atau berhubungan dengan suami istri, maka kalau bisa mandinya itu jangan mandi hanya mengandalkan satu ember yang kecil. Yang kecil itu tidak mencapai standar dua kula. Terus airnya dari mana Ustaz? Airnya itu dari ember yang besar. Yang besar itu. Yang tinggi, yang muhtam itu. Itu cukup juga itu. Biar tidak dia segi 4. Tapi kedalamannya itu bisa 91,8. Bahkan itu lebih. 91,8. Bahkan bisa jadi di situ apa? Air di dalam ember besar itu bisa jadi berapa? 270 liter. Ini Bu. Ini. Saya ulang lagi, kalau habis haid mandinya itu jangan menggunakan ember yang kecil. Kalaupun menggunakan ember yang kecil, gunakan ember kecil 2-3 ember kecil itu untuk digunakan untuk mandi. Karena ada kita di sini, terutama di Leba kotanya itu ya, setengah mati air itu, kadang berapa hari baru keluar ya. Jadi hati-hati mengambil air. Itu 2 kula. Sudah paham Bu 2 kula itu ya? Paham Bu ya? Berapa tadi? Persegi 4, kedalamannya berapa? 91,8. Kalau di takaran air dalam tempat itu berapa? 270 liter. Itu 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, nanti ada hadisnya. Kata Nabi, kalau kurang dari 2 kula, air itu mengandung najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau kurang dari 2 kula. Terus sebagian mayoritas ulama mengatakan demikian. Oke, kita lanjut. Hadza huwa qismu rabi minal miyah. Ini adalah bagian yang keempat dari pembahasan air. Wa huwa kama dzukiru yang kasimu ilal qalil wa katsir. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa air najis itu dibagi menjadi 2. Air najis yang sedikit, air yang banyak. Fa'amal qalilu fayanjusu bimulakatin najasati al-mu'athirah. Adapun air yang sedikit, maka dia menjadi najis itu karena kejatuhan najis yang punya pengaruh. Ada 2 bentuk najis itu nanti. Ada najis yang punya pengaruh, ada najis yang tidak punya pengaruh. Ustadz, apa najis yang punya pengaruh? Najisnya dari mana saja? Kotoran manusia, terutama BAB, kotoran hewan yang terlihat oleh mata, bangkai binatang yang hidup di daratan, itu yang terlihat, masuk di tempat air, bangkainya itu, maka itu najis yang mu'athirah, najis yang punya pengaruh. Sawa'un taghayyar amla. Ketika najis yang punya pengaruh ini masuk ke dalam air itu tadi, apakah air itu berubah ataupun tidak, maka oleh Imam Abi Suja
dikatakan di sini kama atlaqahu Syekh oleh Imam Abu Suja itu mengatakan apa? Baik air itu dia airnya baik najis itu merubah air itu ataupun tidak merubah air itu, yang jelas bahwa air itu dimasuki najis yang punya pengaruh, maka air itu secara mutlak menurut Imam Abu Suja airnya itu adalah air najis. Masukin kotoran manusia dalam air itu, apakah airnya itu dia berubah rasanya, baunya atau apa? Dia tidak berubah, Ustaz, tidak berubah airnya, sama aja airnya itu, sama aja dengan air bersih dia, Ustaz. Walaupun dia sudah ada di situ kotoran manusia, BAB-nya manusia di situ, airnya tidak berubah, Ustaz. Sama saja, baik dia berubah ataupun tidak berubah, maka airnya itu statusnya itu adalah menurut Syekh Abi Suja, Imam Abi Suja itu mengatakan air itu adalah air najis. Paham kira-kira Bu ya? Karena apa? Dimasukin najis yang mu'athirah, yang punya pengaruh. Limafhumi qawlihi alaihi salatu wassalam idza balagal ma' qullatain lam yahmil khabathan wa fi riwayatin najisan. Hal ini kesimpulan hukum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi mengatakan apa kata Nabi? Idza balagal ma'u qullatain lam yahmil khabathan, kata Nabi, apabila air itu kata Nabi mencapai 2 kullah, kata Nabi mencapai 270 liter, mencapai airnya itu dalam bak persegi 4, kedalamannya itu 91,8, airnya itu banyaknya air, maka kata Nabi lam yahmil khabathan, maka air itu kata Nabi tidak mengandung najis. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi tidak mengandung, fi riwayatin tidak mengandung najisan. Secara teksnya, secara teks hadis ini dimaknai bahwa berarti kalau air itu sampai 2 kula tidak ada najis di dalamnya. Secara konteksnya, sekarang secara kenyataannya, menurut Imam Taqiyuddin mengatakan fadalal hadisu li mafhumi ala annahu idza kana duna kullatain yata'atharu bin najasati. Imam Taqiyuddin mengatakan hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bimafhumi, secara mafhum atau secara konteks, berarti kalau kata Nabi itu kalau dia sudah mencapai 2 kula ukuran takaran airnya itu, maka tidak terdapat najis di situ. Berarti secara konteks air yang kurang dari 2 kula menurut Imam Taqiyuddin, air yang kurang dari 2 kula menurut Imam Taqiyuddin, berarti air itu besar kemungkinan itu najis di dalamnya. Air yang kurang 2 kula. Makanya saya bilang tadi itu ibu-ibu, kalau habis haid itu usahakan perhatikan takaran airnya itu. Takaran airnya, ember yang kita gunakan jangan sampai ember kecil. Ya. Sudah kadang kan kita karena dingin itu. Apalagi ibu-ibu yang sering kedinginan itu kalau mandi subuh gitu. Masakin air, setelah masakin air campur dengan air dingin itu dimandiin itu. Kadang air mandinya itu hanya sampai 1 ember kecil. Itu tidak mencapai 2 kula itu. Tidak mencapai 2 kula. Boleh kita masakin air, campurlah air panas ini ke dalam apa? Ke dalam ember yang besar. Itu yang bisa kita gunakan. Sehingga takarannya itu mencapai 2 kula. Karena itu tadi, kurang 2 kula menurut Imam Taqiyuddin berarti air itu di dalamnya itu bisa terkontaminasi, tercampuri oleh najis. Itu rentan tercampuri najis itu. Kemudian wahtaraja bin najasatil al-mu'athirah an ghairil mu'athirah. Ungkapan najis yang mu'athirah, yang punya pengaruh, ihtiraja sebagai pembatas terhadap najis ghairil mu'athirah, najis yang tidak punya pengaruh. Kalau najis tadi yang punya pengaruh contohnya apa? Kotoran manusia, bangkai tikus, bangkai ayam, bangkai ular, bangkai kambing, pokoknya bangkai binatang-binatang yang hidup itu. Sekarang ada najis yang tidak punya pengaruh.
Apa najis yang tidak punya pengaruh itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Qala an-Nawawi fi Rawdah At-Talibin, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Rawdah Talibin, beliau mengatakan kal maitati allati la nafsa laha sa'ilatun. Imam Nawawi mengatakan najis yang tidak punya pengaruh itu seperti bangkai binatang yang tidak mengaliri darah, yang tidak punya atau tidak memiliki darahnya itu mengalir. Ada bangkai binatang tapi dia tidak mempunyai darahnya itu mengalir. Ada yang ibu tahu? Bangkai apa itu? Cicak. Ada lagi? Ada yang tahu? Bangkai binatang yang tidak mengalir darah. Dan dia itu adalah, dia termasuk najis yang gairul mu'athirah, yang tidak pengaruh. Apabila bangkai itu masuk ke dalam air, maka air itu tidak menjadi air yang najis. Di sini Imam Taqiyuddin mengatakan, dia memberikan contoh bangkai binatang yang tidak mengaliri darah itu adalah, yang tidak punya mengaliri darah itu adalah mislul adzubabi wal hanafisi wa nahwiha. Contohnya dia bilang adalah bangkai lalat. Saya ingin tanya, Bu, pernah pegang lalat? Lalat sudah mati, Ibu pernah pegang? Pernah dipencet? Belum pernah. Pernah? Ada yang sudah pernah? Apakah setelah ibu pencet bangkai lalat ini ada darahnya? Tidak. Tuh. Jadi perhatikan ini, bangkai lalat itu tidak mengalir darah. Tidak mengalir darah dia. Dalam satu hadis Nabi SAW tentang bangkai lalat ini kata Nabi, ini jadi perhatian ibu-ibu nanti tentang bangkai lalat ini, tolong diperhatikan ini kata Nabi. Kata Nabi dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah, di mana sanad hadis ini adalah sanadnya itu Abu Hurairah, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah tentang bangkai lalat ini? Idza waqa'a adzubabu fi syarabi ahadikum falyaqtamishu liyanja'hu. Kata Nabi, apabila ada seekor lalat jatuh atau hinggapi di tempat minum kalian, ibu buka tempat minumnya di atasnya itu tempat air minumnya itu seperti gelas itu dibuka. Tanpa disadari jatuhlah lalat itu ke dalamnya. Lalat itu kan suka yang di situ ada minuman-minuman yang manis atau ada makanan itu. Tanpa disadari lalat itu, kata Nabi, dia jatuh ke dalam air kita itu. Maka apa kata Nabi SAW? Jangan langsung dibuang lalatnya. Jangan langsung dibuang lalatnya. Kata Nabi di dalam hadis ini dikatakan falyaqtamishu. Maka Nabi, ambillah jari kalian, kata Nabi, kemudian benamkan dia lalat itu ke dalam air, ke dalam tempat, ke dalam minuman kita itu, benamkan ke bawah. Benamkan dengan jari kita itu ke bawah. Celupkan, kalau bahasa apanya, celupkan itu jari, dengan menggunakan jari kita lalat itu ke dalam minuman kita, celupkan. Kemudian apa? Lianji'ahu. Setelah sudah dicelupkan bangkai lalat yang dalam minuman kita itu, kemudian diambil, kata Nabi. Ambil kemudian dibuang. Tapi Ustaz, bahaya Ustaz, itu dicelupkan itu Ustaz, itu lalat itu membawa bakteri penyakit Ustaz. Di sini kata Nabi SAW, di ini akhir hadis ini dikatakan Rasulullah, kata Nabi SAW dikatakan apa? Fa inna fi ihda janahaihi da'an. Kata Nabi, sayap yang satu yang dimiliki oleh lalat itu, kata Nabi,
itu mengandung penyakit. Wal ukhra syifaan, sedangkan sayapnya yang satu kata Nabi itu mengandung obat. Makanya jangan terlalu apa? Terlalu apa, Bu? Terlalu jijik terhadap itu sunnah Nabi itu. Kalau ada satu ketika masuk, udah celupin aja. Siapa tahu kalau ibu tidak celupin, yang hinggap ke minuman ibu itu yang dominan itu sayap yang penyakitnya itu. Ketika ibu minum itu air, nanti bisa jadi itu menyebabkan penyakit dari lalat tadi itu. Maka oleh karena itu celupin dua-duanya. Satunya mengandung penyakit, tapi sayap yang satu kata Nabi itu mengandung obat. Itu sunnah itu. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sudah dicelupin, jangan begini, Bu. Itu sudah celupin, dibiarin begitu, minum aja lalu. Jangan, Bu. Lalatnya diambil kemudian buang. Dari riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah, maka bangkai lalat ini kalau masuki air kita, maka air itu tidak merubah statusnya itu menjadi air najis. Karena bangkai ini, kata Imam Taqiyuddin mengatakan, la nafsa laha sa'ilatun, karena dalam bangkai lalat ini tidak mengalir darah. Insyaallah paham kira-kira, Bu? Paham? Kemudian wal hanafisi, dan kumbang. Kumbang kalau malam itu yang kelap-kelip itu kalau malam. Dia kelip-kelip lampu kalau malam. Kunang, kalau kumbang gimana? Yang di bunga-bunga. Kunang-kunang kalau malam ya. Kumbang itu bangkainya, kumbang kalau yang menghinggapi bunga-bunga itu kalau dia jadi bangkai itu tidak ada mengalir darah di dalamnya. Kalaupun masuk ke dalam air, maka air tidak berubah menjadi air najis. Alasannya karena tidak mengalir darah di dalamnya. Tuh. Itu yang pertama, najis yang ghairil mu'athirah, yang tidak punya pengaruh. Bangkai binatang yang tidak mempunyai mengalir darah gitu ya. Yang kedua, najis yang tidak punya pengaruh yang kedua itu adalah wa kan najasati allati la yudrikaha at-taraf. Yang kedua itu adalah najis yang tidak punya pengaruh itu kalau masuk ke dalam air, maka najis itu tidak bisa mempengaruhi air itu menjadi air najis, tidak. Yang kedua itu adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata kita. Apa kira-kira contohnya? Kencing. Yang sering kencing di WC itu, kencing ini di WC, Bu. Terkadang kan tempat WC-nya kita itu kan dia tinggi itu pembuangannya. Ada yang rendah. Terkadang juga di WC kita itu di sampingnya tempat pembuangan air kecil atau BAB, di sampingnya itu ada tempat air yang simpan di baskom. Pada saat kita kencing itu, biasanya terkadang tidak kita sadari, tidak terlihat oleh kita. Percikan air kencing kita itu masuk ke dalam apa tadi? Dalam dalam ember yang ada di samping tempat kencing. Itu yang disebut dengan najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Walaupun itu percik, maka itu tidak bisa merubah air itu yang bersih tadi menjadi air najis. Tuh. Walaupun dia percik. Yang ketiga, li umumil balwa bihi. Yang ketiga itu adalah najis yang sulit dihindari. Yang kedua tadi adalah najis yang tidak dilihat oleh pandangan mata kita. Yang ketiga itu najis yang sulit dihindari. Contohnya apa? Wa kama idza waqa'a dhubbab an-najas wa kama idza waqa'a dhubab ala najasatin summa faqa fil ma.
Contohnya dia bilang oleh Imam Taqiyuddin adalah sebagaimana seekor lalat itu menghinggapi sebuah tempat najis. Setelah hinggap di situ, contoh saja lalat, ada kotoran manusia, dia hinggap di situ. Habis dari situ dia terbang, tiba-tiba jatuh di dalam minuman kita. Lalat yang sudah tadi hinggap di kotoran manusia ini kan tiba-tiba apa? Tiba-tiba masuk dalam minuman kita. Maka itu dia bilang apa? Apakah air ini bisa berubah menjadi air najis? Tidak. Karena apa? Itu najis yang sulit dihindari. Sulit itu dihindari. Warasasul baul, itu percikan air kencing. Alladzi la yudrikuhu at-taraf, yang tidak bisa diketahui oleh pandangan kita manusia. Kemudian yang terakhir. Wa kama idza walagatil hirrah, dan sebagaimana pula apabila seekor kucing minum dari bejana air. Nanti kita tahu di sini nanti hukumnya air liur kucing itu apakah najis atau tidak. Terkadang kan kita kalau kucing itu sudah habis makanan ini, kita lagi makan, ya makan, di situ ada lauk, ada ikannya, ya, ada sayur. Nah, kita pergi ke dapur sebentar, tanpa disadari oleh kita ternyata datang kucing itu, dia makan sedikit ikan kita ini, dia tidak ambil semua, makan sedikit bekas makanan dia. Terkadang kan kita buang karena bekas makanan kucing. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui apakah air liurnya kucing itu najis atau tidak. Najis atau contoh yang paling sering itu kucing. Kita lagi mau minum ini, sudah kita minum, datang dia karena dia haus, dia jilatin air minum kita nih, dia minum dari. Apakah air bekas minuman kucing ini najis atau tidak? Nah, di sini dikatakan apa? Dan sebagaimana apabila walagatil khirrah, seekor kucing yang minum dari bejana air, allati tanajjas famiha, di mana mulutnya itu najis. Summa ghabat, kemudian kucing ini pergi hilang. Setelah dia sudah minum air kita ini, dia hilang kucingnya. Setelah itu apa? Wahtamala takhartu famiha. Kemudian kucing itu setelah itu dia datang lagi. Tapi ketika dia datang itu kondisi mulutnya itu dalam kondisi bersih. Di sini kita mempertimbangkan apakah benar ini mulutnya kucing ini najis atau tidak. Karena tadi saya ada dia baru makan bangkai, misalnya bangkai ayam atau bangkai tikus, dia baru makan ini kucing. Apakah mulut kucing ini yang baru saja minum air ini mulutnya itu najis atau tidak ini? Maka di sini dikatakan oleh Imam Abi Suja itu dikatakan apa? Imam Abi Suja tuh, fa innal ma'al qalil la yanjasu fi hadhihi surah. Maka air yang bekas minuman kucing ini yang tadi berada dalam bejana atau berada dalam gelas atau makanan yang bekas dimakan oleh kucing ini, la yanjasu fi hadhihi surah, maka air itu tidak menjadi, air yang sedikit yang diminum oleh kucing tadi itu tidak menjadi air yang najis. Maka dapat disimpulkan bahwa air liur daripada kucing itu adalah bersih. Makanya Bu, kalau di rumah itu lagi kita minum, datang kucing itu, ya dia minum airnya itu, dia pakai lidahnya biasanya itu untuk minumnya itu. Udah ketika itu ya kita minum aja, insyaallah. Insyaallah. Tuh. Kemudian wa yustasna aidan al-yasiru minasya'rin najis. Dan yang kecuali juga yaitu sedikit al-yasiru minasya'rin najis, dari bulu yang najis. Bulu apa itu yang najis? Bulu dari
bulu babi ataupun bulu anjing. Bulu babi ini masuk ke dalam tempat minuman kita, bejana. Tapi sedikit. Ibaratnya potongan sedikit dari rambut kita ini sedikit, itu masuk itu. Apakah air itu nanti dia berubah menjadi najis? Tidak. Walaupun itu bulu babi itu. Karena kasusnya tadi ini sedikit dari bulu babi itu masuk ke dalam air kita. Air yang kita buat minum. Bulu babi atau bulu anjing. Tidak sadari oleh kita, tidak sadari itu. Ada bulu itu. Dipikir oleh kita buat masih rambut kita ini. Padahal itu ada bulu babi atau bulu anjing gitu. Maka di sini dikatakan oleh Imam Taqiyuddin, fala yanjusul ma'ul qalil, maka air yang sedikit ini tidak akan menjadi air yang najis karena disebabkan bulu babi ini berada dalam air tersebut. Gitu. Pertama tadi air liur kucing itu tidak najis. Ketika kita makan bekas makanan kucing misalnya, maka insya Allah itu makanan itu masih dalam kondisi bersih. Bulu babi yang secara sengaja ataupun tidak sengaja, atau tidak sengaja masuk ke dalam tempat air minum kita, maka bulu babi yang sedikit itu tidak bisa merubah air itu, dia merubah menjadi air yang najis. Itu. Ini dijelaskan Sharaha bihi An-Nawawi fil babil al-awwani min ziyadati wa naqalahu an ashabi. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, adalah kitab Ziyadah Raudhah At-Talibin, dalam bab tentang bejana. Kemudian pendapat ini juga dinukil oleh para ulama-ulama Syafi'i. Itu bulu babi yang sedikit itu masuk ke dalam air, itu airnya tidak menjadi air najis. Oke, paham kira-kira Bu? Saya kira cukup sampai di situ. Kita akhiri dengan, mari kita akhiri pengajian kita sore hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.